Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mufidah dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050052 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Di sini saya akan mempresentasikan produksi tepat waktu pada manajemen operasional dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Hani Ari Rasmani, MPD. Pengertian manajemen operasional. Ahli manajemen J. Hazir dan B. Render mengidentifikasikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, atau mesin peralatan dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan atau perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pengertian lainnya yakni aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Pengertian dari ahli lainnya yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Berikut ciri-ciri manajemen operasional. Yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi, dan yang terakhir, terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Selanjutnya, ada perbedaan barang dan jasa, yaitu barang. Perbedaannya adalah produk memiliki wujud, produk dapat dimiliki dijual kembali, produk dapat disimpan dipegang, produk dapat diangkut, produk dan konsumsi terpisah, penjualan dan produksi terpisah, mutu dapat diukur dengan mudah, otomisasi mudah, produk menghasilkan penerimaan. Berikut perbedaan dari jasa, yaitu produk tidak memiliki wujud, produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali, lalu umumnya produk tidak bisa disimpan, produksi dan konsumsi terjadi secara simultan, mutu sulit diukur, penjualan merupakan bagian dari jasa, tingginya interaksi, produk disediakan bukan dijual, otomisasi sulit dilakukan, dan yang terakhir, kumpulan jasa menghasilkan penerimaan. Berikut adalah 10 keputusan MOP. Yang pertama yaitu ada perencanaan produk dan jasa. Perencanaan barang dan jasa menetapkan sebagai besar proses informasi yang akan dilakukan, keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perencanaan. Lalu yang kedua, pengelolaan kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan, peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasikan serta mencapai standar kualitas tersebut. Lalu yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas.
Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya, manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Lalu yang keempat, strategi lokal, yaitu keputusan lokal organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Lalu yang kelima, strategi tata letak, yaitu aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Lalu yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, yakni manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancang sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Selanjutnya yang ketujuh, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yakni keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Lalu yang kedelapan, persediaan perencanaan kebutuhan bahan baku dan JIT atau just in time, yakni keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika keputusan pelanggan, pemasok, perencana produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Lalu yang kesembilan, penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek, yakni jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, perawatan atau maintenance, yaitu keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Definisi desain dan seleksi produk. Setiap perusahaan mempunyai maksud dan tujuan. Mereka membuat dan menjual berbagai produk atau menawarkan jasa-jasa tertentu. Produk adalah sesuatu atau kebutuhan yang mampu memberikan kepuasan, bisa berupa barang ataupun jasa. Organisasi perusahaan harus selalu menyesuaikan desain produk dan jenis jasa yang mereka tawarkan dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh para konsumen. Perusahaan diciptakan untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan semakin banyak berdiri sehingga persaingan pun semakin ketat. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan agar perusahaan tersebut dapat bersaing. Inovasi yang dilakukan dapat berupa desain atau rancangan dari produk yang akan diciptakan serta melakukan seleksi proses jasa yang akan dihasilkan. Maka dari itu, perusahaan tersebut harus meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta melakukan inovasi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan tersebut dengan cara membuat rancangan produk dan jasa serta seleksi proses jasa
sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dan lebih unggul dari perusahaan lainnya. Strategi pengembangan produk. Makin terbatasnya gagasan-gagasan tentang produk baru, mengingat cepatnya perkembangan pasar yang semakin terkotak dikarenakan semakin tajamnya tingkat persaingan, hambatan sosial dan peraturan pemerintah, biaya pengembangan produk yang tinggi, usia produk yang sangat pengingat pesaing biasanya akan memproduk serupa jika produk kita sukses di pasar. Berikut beberapa tahap pengembangan produk. Yang pertama ada tahap pengenalan, yakni dalam tahap ini operasi penjualan tidak selalu bekerja dengan baik. Masih terdapat masalah keterlambatan dalam perluasan kapasitas produk, masalah-masalah teknis yang belum dapat diatasi, dan harga tertinggi. Dan yang kedua, tahap pertumbuhan, yakni dalam tahap ini produk diperbaiki dan distandarisasi menjadi dapat diandalkan dalam penggunaan dan harga lebih rendah, serta para konsumen membeli dengan sedikit desakan. Kuantitas penjualan perusahaan akan meningkat cukup besar. Lalu yang ketiga ada tahapan kejenuhan, yakni volume penjualan mulai menurun pertambahannya karena setiap orang atau pembeli potensial sekarang telah memiliki produk sehingga penjualan sangat tergantung pada penggantian dan pertambahan penduduk. Lalu yang terakhir ada tahap penurunan. Tahap penurunan yaitu tahap penurunan dalam permintaan terhadap produk. Hampir semua produk akan mengalami tahap keempat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa bekerja pada pengembangan produk-produk baru untuk menggantikan produk-produk yang lama. Selanjutnya, tahapan seleksi dan desain produk. Konsepsi membuat spesifikasi konsep dengan menggabungkan selera konsumen. Persetujuan, tahap di mana spesifikasi ditunjukkan dengan perhitungan matematis pembuatan model gambar, kemudian dimodifikasi dengan sebagian pemasaran. Pelaksanaan, selanjutnya dibuatlah model yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu penterjemahan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap 2. Pada tahap ini, keikutsertaan bagian operasi dan pelayanan purna jual sangat diperlukan agar sama persepsi dan tidak butuh biaya mahal. Berikut kesimpulannya yaitu dalam perencanaan dan pengembangan produk, hal yang paling penting adalah gagasan atau ide. Perencanaan produk dan perencanaan jasa tidak mempunyai perbedaan secara mendasar. Hanya saja, dalam suatu organisasi jasa, pelayanan yang diberikan merupakan produknya. Organisasi jasa biasanya lebih fleksibel dan dapat merubah kegiatan mereka lebih cepat dibanding perusahaan manufaktur. Pada tingkat industri yang luas, terdapat interaksi antara desain produk jasa dan desain sistem produk. Berikut pengertian strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis
dan seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis atau korporasi sehingga kategori keputusan yang telah diuraikan di tas dapat diambil secara cepat dan konsisten. Dengan demikian, strategi operasi akan memberikan arah untuk mengambil keputusan dengan kebutuhan antara strategi bisnis atau korporasi dan strategi operasi. Berikut faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasional. Yang pertama, dorongan keinginan untuk menekan biaya atau efisien dan lebih meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier, bahan baku, suku cadang, dan komponen. Dan yang ketiga, persaingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Dan yang terakhir, kelangkaan atau ketiadaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Tujuan manajemen operasional, yakni manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Memiliki tujuan peningkatan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduced processing time. Berikut ciri-ciri manajemen operasional. Yang pertama yakni memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan. Dan yang ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Lalu, fungsi manajemen operasional. Yang pertama, ada keuangan. Lalu yang kedua, strategi. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, desain produk. Yang kelima, mempertahankan kualitas. Lalu yang terakhir, prediksi. Selanjutnya, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan ini di sini membuat arti beragam. Bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaiknya jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Lalu yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga,
Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasar. Lalu yang terakhir, menjamin lancarnya proses produksi. Jenis manajemen persediaan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, barang mentah atau bahan baku. Jenis manajemen yang pertama ini adalah berupa bahan baku atau dapat disebut dengan barang mentah. Bahan mentah ini adalah sebagai bahan dasar dan bahan yang wajib dipakai karena jika tidak ada bahan baku, maka bahan jadi tersebut tidak akan ada. Dalam manajemen persediaan ini juga harus memastikan adanya stok bahan baku. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi atau barang dalam proses. Barang setengah jadi adalah jenis kedua barang yang dibutuhkan dalam manajemen persediaan terkait dengan proses produksi. Barang setengah jadi selalu akan didistribusikan ke pabrik lain untuk dilanjutkan menjadi barang jadi. Lalu yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi termasuk barang dalam proses yang telah selesai di tahap akhir dan siap untuk dijual. Dan barang jadi ini harus dikontrol dalam sebuah manajemen resiko karena bisa mempengaruhi oleh penjual, yang mana semakin banyak penjualan, semakin sedikit barang yang akan disimpan. Lalu yang terakhir ada barang supply. Seseorang yang melakukan tugas untuk dapat mengontrol persediaan tertentu harus cerdas untuk mengelola semua persediaan yang dibutuhkan untuk produksi ataupun yang tidak dibutuhkan untuk diproduksi. Selanjutnya, pengertian kapasitas. Menurut Chase dan Aquiliano tahun 1955, Chase serta Russell Taylor tahun 2000, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh sistem produksi dalam cakrawala waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun yang akan mendatang. Menurut Buffa tahun 1999, beberapa definisi mengenai kapasitas tidak ada yang pasti karena kapasitas harus dihubungkan dengan sejauh mana sesuatu peralatan yang digunakan. Berikut tujuan perencanaan kapasitas. Yang pertama, yakni ada aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi under atau utilization atas kapasitas, atau tingkat utilitas kapasitasnya rendah. Hal ini tersebut akan menghasilkan biaya per unit yang tinggi. Pendapatan juga terkena pengaruh atas keseimbangan kapasitas dengan permintaan, tetapi berkebalikan dari aspek biaya yang telah disebutkan sebelumnya. Jika tingkat kapasitas sama atau lebih tinggi dari kapasitas permintaan, semua permintaan terpenuhi dan tidak ada pendapatan yang hilang. Lalu yang kedua, modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Hal ini berarti permintaan akan terpenuhi, tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya persediaan sampai produk tersebut terjual.
Lalu yang ketiga, kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas. Misalnya seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Perlu diperhatikan bahwa staf atau tenaga kerja yang baru besar kemungkinan dapat meningkatkan kesalahan dalam proses operasi. Next, yang keempat, ada kecepatan merespon kebutuhan konsumen, yakni kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya. Misalnya seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yakni perencanaan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, atau fasilitas, membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh atau dibuang. Perencanaan kapasitas jangka panjang membutuhkan berpartisipasi dari manajemen puncak karena keputusan yang diambil berkenan dengan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki lifetime panjang. Lalu yang kedua, ada perencanaan jangka menengah, yakni perencanaan ini memerlukan waktu bulanan atau kuartalan untuk 3 hingga sampai 18 bulan ke depan. Dengan demikian, kapasitas dapat divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan menggunakan alternatif, misalnya seperti penambahan jumlah karyawan atau jumlah shift, atau juga dapat dilakukan subkontrak dan menggunakan persediaan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini terkait dengan proses penjadwalan tugas dan karyawan secara harian atau mingguan, atau pengalokasian mesin, dan membutuhkan penyesuaian untuk mengeliminasi perbedaan antara output aktual dengan yang direncanakan. Mengukur strategi kapasitas di perusahaan jasa.